Shalom, Amang Inang dan saudara-saudari terkasih. Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam renungan harian HKBP Rasot Surabaya Selatan. Kami, Pendeta Daniel Lumbangao, berdoa kiranya Amang Inang dan saudara-saudariku di dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Untuk itu, Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita beraktivitas pada hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa dan kita mendengarkan firman Tuhan supaya kita boleh semakin bersukacita menjalani kehidupan di hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dari dalam nama Kristus Yesus, kami bersyukur atas kebaikan, atas kasih, atas kesempatan di mana Tuhan berikan kepada kami boleh masuk di hari yang baru, di hari ini, hari Senin, tanggal 27 April 2026. Engkau Tuhan menyertai kami saat kami beristirahat tadi malam, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan baik. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita untuk hari ini sesuai dengan Almanak HKBP, yaitu didasarkan pada 1 Tesalonik 2 ayat 4 atau 1 Tesalonik 2 ayat 4. Beginilah firman Tuhan bagi kita. Alai songon halak akan naung tahu di rohani debata dohami, gabe hasahatani barita nauli songoni dohu hataon hami. Dada songon akan membuat rohani jolma. Naik kami tahe halomuan ni rohani debata nama nigati rohanami. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Sekali lagi, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, bagaimana kita menyenangkan hati Allah di dalam kehidupan kita? Tentu dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang atau tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah. Apapun yang kita lakukan dan kerjakan adalah semata-mata untuk Allah. Inilah demi menyukakan hati Allah. Dan di dalam firman Tuhan disebutkan, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah semuanya itu untuk Tuhan. Jadi ketika kita mengerjakan pekerjaan kita untuk Tuhan itu berarti kita mengerjakannya dengan tulus. Kita mengerjakannya dengan sukarela. Bukan supaya kita dipuji oleh manusia, bukan kita supaya dipuji oleh orang-orang yang melihat kita, tetapi semata-mata kita melakukannya itu semua karena Allah. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, kalau kita renungkan di dalam hidup ini, kalau kita mengerjakan sebuah pekerjaan, walaupun sudah sebaik mungkin kita lakukan, sudah sebaik mungkin kita kerjakan, namun ada saja orang yang tidak senang atas apa yang kita lakukan itu. Sebagian mungkin mengatakan apa yang sudah kita kerjakan itu sudah baik. Dan memang kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Tetapi yang sebaiknya adalah bagaimana sesungguhnya kita sebagai orang-orang percaya dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena memang apa yang kita kerjakan itu adalah untuk Tuhan saja. Ada sebuah ilustrasi seperti ini, Amang Inang dan saudara-saudariku. Seorang pengkhotbah ketika dia berkhotbah, dia melihat hadir di situ seorang pemimpin yang disegani, seorang pemimpin yang berwibawa.
Kemudian melalui mimbar pengkhotbah ini, ia memuji-muji pemimpin yang disegani itu dari depan. Namun keesokan harinya pemimpin itu menyuruh asistennya mengirimkan gambar Tuhan Yesus ke gereja itu dengan pesan supaya setiap pengkhotbah tidak lupa untuk memberitakan tentang Kristus. Hal ini benar, bahwa yang mau kita beritakan adalah seharusnya tentang Yesus Kristus, bukan untuk memuji-muji orang lain, atau bahkan juga memuji-muji diri sendiri. Nah, dari firman Tuhan yang kita dengar ini, kita boleh belajar, Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, bahwa baik di dalam khotbah, baik di dalam doa-doa kita, haruslah senantiasa kita memuji Allah. Haruslah senantiasa Allah yang dimuliakan. Haruslah senantiasa kita lakukan semuanya itu dan kita arahkan untuk Allah. Inilah yang mau disampaikan oleh Paulus di dalam firman Tuhan ini yang telah kita dengar tadi, Amang Inang, bahwa apapun yang mereka kerjakan, apapun yang Paulus lakukan, apapun yang para rasul perbuat, itu semua adalah untuk menyenangkan hati Allah, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Mari kita menyenangkan hati Allah melalui perbuatan-perbuatan kita, baik yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Terlebih lagi pada hari ini, saat kita beraktivitas, saat kita bekerja, saat kita berada di tempat kantor kita, atau di tempat usaha kita, atau di rumah kita bahkan sekalipun. Entah itu di sekolah, mari kita lakukan semuanya itu bukan untuk manusia, tetapi kita lakukan semua karena Allah, karena memang Allah telah baik kepada kita, telah mengasihi kita, maka kita pun perlu melakukan yang terbaik melalui pekerjaan kita di hari ini, bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah. Kiranya Tuhan menguatkan Amang Inang dan saudara-saudari di dalam menjalani aktivitas di hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa betapa penting sebagai orang percaya untuk mengingat apa yang kami lakukan hari ini adalah semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk orang lain, bukan untuk menyenangkan hati orang-orang di sekeliling kami, atau bahkan Tuhan, untuk diri kami sendiri. Ajar dan ingatkanlah kami supaya kami boleh menyadari dan mengingat itu Tuhan, bahwa hidup kami hari ini kami persembahkan untuk Tuhan saja, dan biarlah kami menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan melalui pekerjaan kami, melalui perbuatan kami di hari ini. Bagi jemaat Tuhan yang hari ini akan beraktivitas, baik di kantor, baik di tempat usaha, baik di lapangan Tuhan, baik dimanapun berada, biarlah Tuhan yang menyertai seluruh jemaat Tuhan yang bekerja dan beraktivitas, agar apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan itu semua boleh menjadi kebaikan bagi nama Tuhan saja. Dan apa yang jemaat Tuhan kerjakan boleh menghasilkan dan mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh jemaat Tuhan di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang bersekolah. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai jemaat Tuhan yang hari ini akan berangkat ke sekolah. Baik itu juga Tuhan kampus, supaya apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan boleh menjadi hal-hal yang baik, boleh semakin pintar, boleh semakin bijak Tuhan, dan boleh semakin terberkati melalui pembelajaran yang dilakukan di sekolah ataupun di kampus. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari ini di dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang menyertai dan memberikan kesembuhan melalui obat yang dikonsumsi atau makanan yang dikonsumsi Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini bersukacita karena ulang tahun, kiranya Tuhan yang menyertai, menambahkan usia, memberikan kesehatan kepada jemaat Tuhan yang bersukacita hari ini, dan ingatkanlah mereka Tuhan untuk senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pertambahan usia pada mereka di hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah Engkau yang memimpin kehidupan kami, supaya kami Tuhan boleh menjalani kehidupan hari ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom.